Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Para pemirsa channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kisah kesaktian abdi dalam Sultan Agung. Sultan Agung adalah raja ketiga Kesultanan Mataram yang memerintah pada tahun 1613 sampai 1645. Di bawah kepemimpinannya, Mataram menjadi kerajaan terbesar di Jawa dan Nusantara pada saat itu. Sultan Agung pernah menyerang VOC di Batavia 2 kali, yaitu pada tahun 1628 dan pada tahun 1629. Seperti kisah-kisah raja termasyhur di Nusantara lainnya, Sultan Agung juga mempunyai kisah mistis yang sangat menarik. Sesuai babat tanah Jawi, saat menjadi raja, dia mempunyai seorang abdi, juru taman namanya. Konon abdi dalam ini dulunya adalah manusia, namun akhirnya berubah wujud menjadi siluman dan mempunyai kesaktian yang sangat istimewa. Tempat tinggalnya di tengah hutan belantara di Tunjung Bang, yaitu wilayah kerajaan Mataram. Juru tanam itu dahulu adalah abdi dalam Kanjeng Panembahan Senopati, kakek dari Sultan Agung. Dikisahkan Panembahan Senopati saat itu mendapat telur lungsung jagat dari Kanjeng Ratu Kidul untuk dimakan karena berkhasiat, yaitu membuat tubuh menjadi kuat dan juga panjang umur. Para pemirsa channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara, namun Panembahan Senopati tidak langsung memakannya, melainkan membawanya pulang. Sesampai di kediamannya, telur itu diberikan kepada Ki Juru Taman, abdi dalam yang sangat setia, yang waktu itu dalam keadaan sakit. Panembahan Senopati menyuruh Ki Juru Taman memakannya agar sembuh dari penyakitnya. Lantas apa yang terjadi? Penyakit yang diderita Ki Juru Taman langsung sembuh, namun dia berubah menjadi raksasa dan memiliki kesaktian yang hebat, juga berumur panjang. Ketika terjadi peperangan di Pajang,
Jurutaman berhasil membunuh Sultan Pajang. Itulah sebabnya Kanjeng Panembahan Senopati sangat senang kepadanya. Lalu Ki Jurutaman diwasiatkan untuk membantu cucunya, yaitu Sultan Agung. Karena kesaktiannya itu, Jurutaman lalu mendapat kepercayaan dari Sultan Agung untuk melaksanakan tugas penting. Suatu ketika Sultan Agung bermaksud akan pergi ke Banten, kerajaan yang belum ditaklukkan. Dia ingin melihat dari dekat wilayah yang akan menjadi medan perangnya ini. Karena itu, kepergiannya haruslah diam-diam, tidak diketahui orang. Sultan Agung memanggil Jurutaman dan bermaksud menggunakan kesaktian abdi setianya ini untuk tugas rahasia tersebut. Setelah sembah hormat dengan cekatan, Jurutaman mengangkat singgasana lalu membumbungkannya ke angkasa, sementara Sultan Agung masih duduk di atasnya. Dengan masih bersinggasana ini, Sultan Agung melesat ke angkasa secepat kilat menuju kerajaan Banten. Sungguh takjub Sultan Agung dengan kesaktian abdi dalamnya ini, karena dalam waktu sekejap saja telah sampai di angkasa kerajaan Banten. Dari atas, Sultan Agung dapat melihat dengan jelas keadaan kerajaan yang jauh di sebelah barat Mataram ini. Tanpa diketahui oleh siapapun, ketika itu di Istana Banten sedang berlangsung pertunjukan wayang kulit dengan meriahnya. "Turunkan aku ke bawah, Ki Jurutaman," perintah Sultan Agung tiba-tiba. "Aku ingin melihat wayang Banten. Apakah sama dengan wayang Mataram?" Begitulah titah raja yang agung ini. Kemudian Sultan Agung diturunkan Ki Jurutaman di pendopo istana itu. Sultan Agung masih tetap duduk di istananya, sementara Ki Jurutaman dengan wujud gaibnya berjaga demi keselamatan sang raja junjungannya. Mendapati seorang priayi yang hadir tiba-tiba di tengah pertunjukan wayang, orang-orang yang ada di pendopo itu sangat terkejut dibuatnya. Mereka heran bagaimana cara datangnya priayi ini, apalagi kedatangannya disertai bau harum bagai wangi gunung bunga. Dan yang lebih mengherankan lagi, priayi ini masih duduk di singgasananya dengan segala kebesaran seorang raja. Serta merta yang hadir menundukkan muka
karena pengaruh wibawa dari wajah Sultan Agung yang bersinar bak rembulan. Raja Banten pun datang dengan sikap sangat hormat dan serta-merta menyatakan baktinya, sehingga Sultan Agung menaklukkan kerajaan Banten tanpa peperangan. Karena merasa rajanya akan aman di tempat itu, Ki Jurutaman pergi menemui teman-temannya. Ya, teman-teman bangsa siluman di negeri Banten. Sepeninggal Ki Jurutaman, Sultan Agung berpamitan kepada Raja Banten. Sultan Agung turun dari singgasananya dan memanggil Ki Jurutaman. Tetapi yang dipanggil tidak kunjung datang, karena memang sudah tidak ada di tempat itu. Sultan Agung merasa khawatir. Meski sudah memutari pendopo itu, Ki Jurutaman tetap tidak ditemukan. Sesudah menemui teman-temannya, Ki Jurutaman segera kembali ke pendopo. Ki Jurutaman sangat terkejut melihat junjungannya tidak berada di tempatnya lagi, kecuali tinggal singgasananya saja. Dia mengira Sultan Agung telah kembali ke Mataram seorang diri. Dengan cepat Ki Jurutaman segera menyusul rajanya ke Mataram dengan menjunjung singgasana itu. Melihat singgasana Sultan Agung tiba-tiba lenyap dalam sekejap mata, Sultan Banten beserta rakyatnya terkesima. Seakan tidak habis pikir, Sultan Banten dan rakyatnya merasa heran. Bagaimana seorang raja mampu datang secara tiba-tiba dengan singgasananya dan pulang dengan sekejap pula. Sejak itu, Kesultanan Banten menyatakan takluk atas kelebihan juga kesaktian Sultan Agung. Sebelum wafat, Sultan Agung meminta kepada Ki Jurutaman untuk menjaga Gunung Merapi agar kaula keturunan Mataram terhindar dari ancaman Gunung Merapi tersebut. Itulah kisah tentang kesaktian abdi dalam Sultan Agung.